Baik dari kami di kelompok berapa? Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pertama itu ada pengaruh cuaca, iklim, bencana alam, racun, dan polisi terhadap perilaku manusia. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Lutfi Pratama dengan akhiran NIM 141 untuk pemateri pertama yang akan membahas tentang cuaca, di mana definisi cuaca sendiri adalah keadaan atau kelakuan atmosfer yang pada waktu tertentu sifatnya bisa berubah-ubah, yaitu unsur yang mempengaruhi cuaca. Yang pertama ada suhu udara, yaitu ada tekanan udara. Yang ketiga ada kelembapan udara. Yang keempat ada curah hujan. Dan yang kelima ada angin. Terus lanjut untuk efek cuaca itu sendiri. Yang pertama adalah dapat mempengaruhi suasana hati. Yang kedua mempengaruhi mobilitas. Yang ketiga mempengaruhi keputusan berbelanja. Yang keempat mempengaruhi konsumsi media sosial. Lalu yang lanjut yang kelima adalah mempengaruhi interaksi sosial. Baik, saya akan melanjutkan ke bagian iklim. Di sini perkenalkan nama saya Larayana Raditya Pradana dengan akhiran NIM 146. Di sini pengaruh iklim terhadap perilaku manusia. Di sini ada dampak iklim terhadap psikologis, yaitu kondisi kondisi iklim ekstrim seperti panas yang sangat tinggi, cuaca dingin ekstrim serta bencana alam dapat menimbulkan stres psikologis dan dapat mengganggu emosional serta mental perilaku tersebut. Nah, dampak iklim tersebut terbagi ada tiga, yaitu stres dan kecemasan yang pertama, yang kedua adalah depresi dan trauma, dan yang ketiga adalah gangguan tidur. Untuk selanjutnya adalah pengaruh iklim terhadap perilaku sosial. Di sini ada tiga. Yang pertama adalah peningkatan agresi dan kekerasan. Ketidaknyamanan fisiologis akibat suhu ekstrim dapat meningkatkan iritabilitas serta mengurangi kemampuan pengendalian diri. Nah, kayak saat cuaca panas, tubuh kita tuh tidak nyaman dan berkeringat dan cepat lelah. Ini bisa memicu emosi dan orang itu lebih gampang marah atau tersinggung. Dan menurut penelitian disebutkan bahwa orang yang melakukan kekerasan biasanya lebih banyak karena suhu yang ekstrim. Terus yang kedua adalah perubahan pola interaksi sosial. Kondisi cuaca ekstrim dapat membatasi mobilitas individu yang pada akhirnya menyebabkan isolasi sosial serta penurunan kesejahteraan psikososial. Jadi kalau cuaca itu buruk seperti hujan deras atau panas yang ekstrim banget, itu biasanya orang tuh jadi malas untuk keluar rumah. Akibatnya interaksinya itu berkurang. Untuk yang ketiga adalah adaptasi gaya hidup. Faktor lingkungan memiliki pengaruh terhadap pola konsumsi energi, kebiasaan transportasi, serta perubahan pola kerja dan reaksi. Dalam jangka panjang, masyarakat cenderung mengadopsi kebiasaan baru yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan yang seharusnya. Baik, untuk selanjutnya adalah strategi adaptasi dan intervensi psikologis. Ada empat. Yang pertama adalah kesiapan mental terhadap perubahan iklim. Di sini kita tuh perlu menyiapkan pikiran dan perasaan. Jadi kayak perlunya ada edukasi tentang perubahan iklim untuk mengatasi mental kita. Yang kedua adalah dukungan sosial dan komunitas. Jadi dukungan sosial baik dari dalam maupun dari luar itu penting. Yang ketiga adalah pendekatan terapeutik. Jadi kita tuh kayak berperan sebagai konselor. Jadi untuk kayak kita itu bisa mengadakan konseling atau semacam CBT, terapi kelompok. Yang keempat adalah kebijakan dan intervensi pemerintah. Jadi pemerintah bukan bukan hanya individu saja, tetapi pemerintah juga harus ikut untuk mengatasi perubahan iklim ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Amadea dengan NIM akhir 155. Definisi dari bencana alam atau natural disaster yaitu didefinisikan sebagai konsekuensi negatif yang ekstrem sebagai akibat sebuah Kenapa? Aku nggak mau, ya Allah. Ya, 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 ya. Kakak kemana? Yes. Bisa dikat kan? Sampai yang ini. Udah nanti gampang. Gampang konsep. Oh. Karena lagi keren dulu. Yes, bro. Baik, saya Amadea dengan NIM akhir 155 yang akan menjelaskan mengenai definisi bencana alam atau natural disaster. Disaster ini didefinisikan sebagai konsekuensi negatif yang ekstrim sebagai sebuah akibat sekaligus menunjukkan dampak yang dihasilkan oleh interaksi antara kejadian alami dengan sistem sosial. Disaster ini menghubungkan antara bencana yang menyebabkan kerugian, namun juga memberikan dampak yang menguntungkan. Di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah act of God. Yang pertama itu mengenai kejadian alam seperti gempa bumi ataupun gunung meletus. Memberikan dampak menguntungkan tersebut seperti yang ada pada contoh gunung meletus yaitu membuat tanah menjadi semakin subur. Selanjutnya ada yang human made yaitu berasal dari perbuatan manusia seperti banjir ataupun kekeringan. Selanjutnya, karakteristik yang dipaparkan oleh Bell, yaitu yang pertama A, lebih sering terjadi secara tiba-tiba, yang B, cenderung tidak dapat diprediksikan, C, kejadian dan dampak umumnya sulit untuk dikendalikan, D, besarnya ancaman terhadap kehidupan, E, menyebabkan luka atau cacat, F, menyebabkan luka berpotensi meninggal dan juga tewas. Yang G, memberikan dampak bagi seseorang yang disebabkan luka atau tewas orang dekat, seperti cedera-cedera. Selanjutnya, yang H, derajat kesiapan komunitas dalam menghadapi bencana. Hal ini untuk mengurangi dampak negatif yang akan terjadi. Selanjutnya ada perubahan kohesi sosial, yaitu perubahan dalam ikatan dan kesatuan di masyarakat. Selanjutnya, yang C ada kerugian finansial, K kerugian properti dan hak milik. Selanjutnya, yang L yaitu keterpisahan anggota keluarga. Kerugian finansial ini dapat berupa seperti kehilangan benda-benda berharga, selanjutnya properti seperti kehilangan rumah ataupun sertifikat. Selanjutnya mengenai efek psikologis akibat bencana alam, ahli menyatakan bahwa kebanyakan korban bencana alam cenderung panik. Sementara itu, ahli lainnya menjelaskan bahwa orang yang tetap tenang biasanya justru terlambat menyadari bencana alam, terutama jika bencana tersebut sudah familiar dan mereka merasa cukup berpengalaman dalam menghadapinya. Hal ini mereka belajar dari pengalaman ataupun proses learning learning helplessness. Di sini ada efek-efeknya yaitu yang pertama, gangguan kurang tidur ataupun mimpi buruk. Biasanya dengan memiliki pengalaman buruk akan mempengaruhi alam bawah sadar kita. Selanjutnya ada kesulitan beraktivitas atau kehilangan keteraturan dalam hubungan. Kemudian mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Yang terakhir, social withdrawal disertai kecemasan tinggi. Social withdrawal ini adalah penarikan diri. Jadi seseorang itu menghindari orang-orang dan juga aktivitas yang biasanya ia lakukan. Dan untuk efek non-psikologis akibat bencana alam ada kerusakan lingkungan, kemudian terjadi ketimpangan sosial, kehilangan nyawa dan harta benda, kemudian hilangnya unsur budaya dalam masyarakat, pergeseran norma sosial, dan perubahan kebijakan sosial.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada racun. Racun didefinisikan sebagai zat kimia atau substansi dengan tingkat toksisitas tinggi bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan pada tubuh. Racun bisa berupa zat kimia, gas virus, maupun bakteri. Kemudian ada efek samping dari zat beracun, yaitu paparan zat beracun dapat menimbulkan efek lokal pada organ tertentu atau efek sistemik yang menyebar ke berbagai organ dengan organ target mengalami kerusakan terparah. Seperti pada terpapar kosmetik, obat-obatan, dan zat kimia lainnya yang dapat berinteraksi dalam tubuh. Suatu zat dapat menyebabkan efek bahaya, namun pada beberapa individu tidak berbahaya. Selain itu, efek samping dari paparan zat kimia dapat terjadi secara cepat dengan sekali paparan saja. Contohnya, pada paparan hidrogen cyanida dengan dosis tinggi dapat menyebabkan efek secara langsung pada sistem jantung, pernapasan, dan sistem saraf sehingga menyebabkan kematian selama beberapa menit setelah paparan. Kemudian untuk pengaruh racun dimulai beracun melalui makanan seperti susu, daging, makanan laut, serta lingkungan yang tercemar dapat menyebabkan stres, ketegangan, dan gangguan sosial kognitif serta emosional. Kemudian zat neurotoksik ini juga mengganggu regulasi emosi dan berkontribusi pada gangguan mental. Selain itu, juga dapat mempengaruhi keseimbangan hormon, meningkatkan peradangan, serta merusak organ, terutama pada sistem pernapasan. Faktor sosial turut memperburuk dampak racun terhadap kesehatan mental dan fisik, memperkuat efek negatif yang ditimbulkan. Baik, saya Priscilia dengan NIM akhir 167. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kita omong. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Yang Nasa dengan di belakang